Para pemirsa Gajayana TV, umat Hindu dimanapun Anda berada, tadi sudah kita kupas tentang ajaran bakti dan juga sempat kita ceritakan bagaimana seorang Dasarata, raja yang besar, berbakti kepada orang tua atau leluhurnya. Ini mungkin sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para leluhurnya dan sejarah para pendahulunya. Kita sebagai umat Hindu yang memiliki ajaran Guru Rupaka ini harus taat, patuh, dan bakti kepada orang tua yang telah melahirkan kita. Bahkan di dalam sastra dan susastra Weda juga disebutkan bahwa manakala seorang putra atau seorang anak belum bisa membahagiakan orang tuanya, tidak menuruti kata atau perintah dari orang tuanya, tidak patuh bakti kepada orang tuanya, maka segala pahala yang dilakukan, segala kebajikan yang dilakukan semasa hidupnya itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Begitu pentingnya kita harus berbakti dan taat kepada orang tua, sampai-sampai dalam sastra dan susastra Weda dikatakan bahwa kalau kita belum bisa mewujudkan bakti kepada orang tua tersebut, ayah dan ibu kita, maka sama halnya kita, kebajikan yang kita lakukan itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Ada sebuah cerita, para pemirsa, tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dalam sebuah buku kuno dalam bahasa Jawa, judulnya tentang dedongengan atau kisah-kisah inspiratif, itu diceritakan bahwa ada salah seorang saudagar yang kaya raya. Dia hanya memiliki seorang anak, seorang putra laki-laki. Nah, suatu ketika anaknya ini pergi ke luar kota untuk mencari pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, pada suatu ketika saudagar kaya ini tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian pemimpin di desa tersebut, karena dia tahu bahwa seorang saudagar ini hanya memiliki seorang anak laki-laki, maka dia mengatakan bahwa seluruh harta kekayaannya itu akan diwariskan kepada si anak laki-laki tersebut, yang sampai pada saat itu dia tidak ada di tempat. Beberapa hari kemudian ada 3 orang pemuda yang mengaku sebagai anak dari saudagar tersebut. 3 orang pemuda, ya, masing-masing ini menghadap kepada pemimpin desa. Ya, dia mengatakan bahwa mereka adalah putra dari saudagar kaya tersebut dan mereka berhak atas segala warisan kekayaan yang dimiliki oleh saudagar kaya tersebut. Nah, memang warga di sana tidak begitu banyak tahu tentang keberadaan pemuda tersebut karena dia sejak kecil dia sudah merantau ke luar kota. Nah, karena untuk membuktikan siapa yang benar-benar anak dari saudagar kaya tersebut, maka sang kepala desa mengadakan sayembara. Ya, dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil gambar dari saudagar kaya tersebut, lukisan dari saudagar kaya yang ada di rumahnya, kemudian diambil untuk dibawa ke balai desa. Kemudian sesampainya di balai desa, kepala desa menyampaikan kepada 3 pemuda tersebut,
wahai tiga pemuda, kalau kamu bisa memanah dengan tepat, tanda yang saya kasih lingkaran di dada gambar lukisan ini, dengan tepat, maka kau adalah pasti anak dari saudagar kaya ini. Karena saudagar kaya ini adalah orang yang ahli memanah. Ya, dia seorang ahli pemanah. Kemudian, tanpa pikir panjang, pemuda yang pertama, dia langsung mengambil busur dan anak panahnya. Dia membidikkan busur dan anak panahnya ke gambar lukisan yang ditunjuk oleh kepala desa. Begitu dikasih aba-aba siap, dia langsung melepaskan anak panahnya. Namun, anak panahnya tidak sampai pada lingkaran, hanya 1 senti, sekitar 1 senti dari lingkaran itu. Kemudian, pemuda yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia mengambil busur dan anak panahnya, tanpa pikir panjang dia segera melepaskan anak panahnya, namun tidak sampai mengenai garis, hanya mengenai garis pada lingkaran itu, tidak sampai pada tengah lingkaran yang digambar oleh kepala desa. Kemudian pada giliran pemuda yang ketiga, ketika pemuda yang ketiga ini mengambil busur dan anak panahnya, dia mementangkan busurnya dan siap melepaskan anak panahnya, tiba-tiba seluruh badannya gemetar. Ndredeg jere wong Jawa. Kemudian wajahnya pucat pasi, saudara-saudara. Dan dia meneteskan air mata. Kemudian dia seraya berkata kepada kepala desa, "Wahai Pak Kepala Desa, seandainya saya tidak mendapatkan harta warisan orang tua pun saya akan ikhlas, daripada saya harus memanah dengan tepat, walaupun saya bisa mengenai sasaran dengan tepat di tengah lingkaran itu, karena itu adalah gambar orang tua saya. Saya tidak tega. Meskipun itu hanya sebuah gambar, tapi bagi saya, gambar itu adalah gambaran dari orang tua saya. Bagaimana mungkin saya sebagai anaknya tega melepaskan panah ini ke gambar itu?" Nah, apa keputusan kepala desa terhadap ketiga anak buahnya, ketiga anak pemuda tadi? Siapa yang anak yang sejati dari para saudagar kaya tadi? Nanti akan kita jawab setelah selingan berikut ini.